Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Pak Raja Ibu. Di sini saya ingin menjawab atau mengulang UTS. UTS. Yang pertama, DBMS berfungsi sebagai perantara antara yang A pengguna atau user dan yang B basis data. Yang nomor dua, buatkanlah diagram dari studi kasus tersebut. Dan ini Bu, gambar eh ER, ER diagram dari studi kasus tersebut. Yang pertama, mahasiswa. Mahasiswa ada 3 atribut, yaitu ID mahasiswa, nama mahasiswa, alamat. Dan vouchernya ke ID mahasiswa dari 50, nama mahasiswa vouchernya 100, alamatnya vouchernya 100. Yang kedua, mata kuliah. ID mata kuliah vouchernya 50, nama mata kuliah voucher 100. Yang nomor 3, buatkan IR translation dari studi kasus tersebut. Dari studi kasus tersebut. Yang ketiga, tabel yang diberikan belum normal karena terdapat redundansi data, misalnya data lama, biaya aset, nomor kepemilikan, nama pemilik diulang untuk pelanggan yang sama. Kemudian atribut multinilai atau ketergantungan persik, beberapa atribut bergantung pada bagian dari kunci utama jika kunci utama gabungan bergantung pada atribut non kunci. Dan ini yang dan ini gambar nomor 3 IR translation dari studi kasus tersebut. Yang pertama, mahasiswa, ID mahasiswa, voucher 50, nama mahasiswa, voucher 100, alamat, voucher 100. Yang kedua, mata kuliah. ID mata kuliah, voucher 50, nama matkul, voucher 100. Mata kuliah mahasiswa, ID matkul, voucher 50, ID mahasiswa, voucher 50. Mahasiswa dapat memilih mata kuliah lebih dari satu. Terima kasih. Nomor 4, normalisasi. Tabel awal belum normal karena data pelanggan dan aset bercampur setelah normalisasi. Tabel pelanggan hanya menyimpan data pelanggan, tabel aset hanya menyimpan data aset dan FK pelanggan. Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Paniroy Rajbuguk di 4332504 ingin menjelaskan DDL. Yang pertama Bu, create database if not exist academic, yaitu membuat database baru bernama akademik. Kalau database itu sudah ada, MySQL tidak akan error karena ada kata if not exist. Yang kedua itu use akademik, memilih database akademik supaya semua perintah berikutnya dijalankan di dalam database itu. Yang ketiga, create table if not exist pelanggan. Membuat tabel bernama pelanggan. Yang pertama, nomor pelanggan. Kolom utama primary key, nilainya harus unik. Yang kedua, nama pelanggan. Kolom untuk menyimpan nama pelanggan wajib diisi not null. Yang keempat itu create table if not exist asset. Membuat tabel bernama aset, yaitu nomor aset. Nomor aset ini dibagi menjadi dua, kode aset primary key. Yang kedua, alamat, biaya aset, nomor kepemilikan, nama pemilik, informasi detail tentang aset. Nomor pelanggan itu kolom yang menghubungkan aset dengan pelanggan. Orange key itu nomor pelanggan, referensi pelanggan atau nomor pelanggan artinya setiap aset harus terhubung pelanggan yang ada di tabel pelanggan. Kesimpulannya, skrip ini membuat database akademik dengan dua tabel, pelanggan dan aset. Yang kedua, pelanggan menyimpan data orang. Yang ketiga, aset menyimpan data aset milik pelanggan dan ada hubungan relasi antara keduanya lewat kolom nomor pelanggan.
Yang kedua Bu, MDL. MDL bagian pertama itu Bu, insert ke tabel pelanggan. Insert into pelanggan, or pelanggan, nama pelanggan, Felis P001 Renia Sitomorang, P002 Badia Huta Zulu, P003 Andi Siregar, P004 Maria Simanjuntak. Ini artinya adalah menambahkan 4 orang ke pelanggan ke tabel pelanggan. Setiap orang punya kode unik P001, P002 dan seterusnya. Bagian kedua, select dari tabel pelanggan. Select nama pelanggan ini untuk melihat isi tabel pelanggan. Tanda bintang artinya tampilkan semua kolom atau kode tambah nama. Yang ketiga itu Bu, insert ke tabel aset. Insert into aset, nomor aset, alamat, biaya aset, nomor kepemilikan, nama pemilik, nomor pelanggan. Yang pertama A01 Institut Teknologi dan Lagu Putih 3 juta, NP50 Jupiter Selai dan seterusnya. Ini menambahkan 4 aset ke tabel aset. Setiap aset punya kode unik A01, A02 dan seterusnya. Alamat biaya, nomor kepemilikan, nama pemilik, dan terhubung ke pelanggan lewat nomor pelanggan. Contoh, A01 dan A02 dimiliki oleh pelanggan P001. Bagian keempat itu Bu, select dari tabel aset. Select bintang formulir aset ini untuk melihat isi tabel aset setelah data dimasukkan. Intinya pelanggan sama dengan daftar orang, aset, daftar aset milik pelanggan. Ada hubungan setiap aset dikaitkan ke pelanggan lewat nomor pelanggan. Select dipakai untuk melihat isi tabel setelah setelah data dimasukkan. Dan ini Bu hasil runnya. Dan yang kedua, select from aset. Sekian Bu, terima kasih Bu.